Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhar, NIM 200305150 1071 kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kewasan psikomotor. Klasifikasi respon motorik. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Klasifikasi berdasarkan kecermatan anak. 1. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot sebagai pergerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. 2. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir bergerak. Keterampilan motorik distrik. Keterampilan motorik distrik adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat lidah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senang lantai. Bagian kedua, keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa tampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan sehingga dapat pada saat tertentu tuntunan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerak bermain tenis meja. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan yang gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dan stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus lidah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senang lantai. Bagian kedua, keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa tampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan sehingga dapat pada saat tertentu tuntunan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerak bermain tenis meja. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan yang gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dan stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku. Terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh satu stimulus. 2. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan yang perkembangannya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan singkat kematangan pada anak-anak. Gerakan dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya merangkak, berjalan, berlari, dan meloncat.
Gerak non-lokomotor adalah suatu gerakan yang berfokus pada persediaan tubuh tertentu, misalnya meneguk lengan, meneguk kaki, membungkuk, dan memilih togok. Gerak manipulatif adalah suatu gerakan memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain. 3. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yaitu perbedaan rasa gerak, pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4. Terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Gerakan keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu pada saat melakukan gerakan. Keterampilan adaptif terpadu adalah keterampilan yang dihasilkan melalui perpaduan antara gerak fundamental dengan penggunaan perlengkapan atau alat tertentu. Keterampilan adaptif kompleks adalah keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk gerakan dan koordinasi tubuh yang kompleks. Tingkat penguasaan gerak keterampilan dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat pemula, tingkat madya, tingkat lanjut, tingkat mahir. 6. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak sesuai yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif adalah gerak bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya, gerak mengganggukan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan. Gerak interpretif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Oke lah, itulah hasil presentasi PPT saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.